menurut saya paling penting adalah yang tidak dibahas oleh ketiganya, ya, ini atau bukan. sedikit dibahas ya, sedikit sekali itu mengenai pendanaannya dari mana. Pilihannya cuman ya investasi asing, Utang atau utang IKN, dan kita melihat dampaknya kecil. Jadi walaupun kemiskinan menurun, tapi senjangan meningkat. Kalau saya kan orang awam ya, tidak tahu SGY itu apa. Anda tuh tahu nggak sih Pak SGY apa? Ya itu bukan yang first come to mind lah gitu. Jadi saya aja juga harus Google dulu. Proyek nasional yang ada di Solo itu memang di atas kota-kota lainnya. Perlu diakui bahwa itu memang terjadi, ada preferensi yang lebih ya terhadap kota Solo. Di sisi lain harus diakui bahwa Mas Gibran itu di atas ekspektasi lah. Oke, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda menyaksikan FYP For Your Pemilu. Yang muda, yang berpolitik. Oke. Nah, yang muda yang berpolitik ini tidak hanya membahas mengenai politik-politik elektoral, tapi yang ada dan berjalan mengenai hal itu, kita juga membahas, terutama di sektor ekonomi. Apalagi kemarin ketika debat terakhir, kita membahas mengenai debat ekonomi. Bersama saya Irfan Amin selaku host di sini, kita akan menghadirkan bintang tamu selaku dari Direktur Riset di Institute for Development of Economics and Finance, sekaligus dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mari kita sambut Bapak Berli Martawardaya. Terima kasih sudah mengundang. Salam pada para pemirsa Tirto. Oke. Mohon maaf, ini suaranya jelas ya? Coba dari Bapak. Oke. Agak mendekat sedikit, Pak. Takutnya kurang jelas kita nih. Biar obrolan kita semakin mantap nih, Pak. Oke, di pagi menjelang siang ini kita akan membahas mengenai perdebatan yang ada, yang kemarin didebatkan oleh para cawapres kita, dari Pak Muhaimin Iskandar dari nomor 1, Mas Gibran Raka Buming Raka dari nomor 2, dan Pak Mahfud MD dari nomor 3. Ketiganya membahas hal yang sama, di tema yang sama, yaitu mengenai ekonomi. Memang panjang lah temanya, tapi spesifiknya mengenai ekonomi. Nah, kita ini sebagai orang yang tidak mendalam lah studi mengenai ekonomi, kita menghadirkan Pak Berli lah untuk membahas mengenai hal itu. Nah, sebagai orang yang bergelut di dalam ekonomi, melihat orang-orang yang, mohon maaf, tidak bergelut, bukan ekonom lah, bukan ekonomis lah, bukan pakar-pakar ekonomi, lalu membahas ekonomi, bagaimana Anda melihat hal tersebut? Ya, memang bandingkan debat cawapres yang lalu kan biasanya lebih banyak membahas tentang Kesla ya, tentang perlindungan sosial anak, kerukunan ya. Jadi memang kali ini diubah, dan memang ketika cawapres kita tidak baik dasar keilmuan maupun karir tidak banyak di bidang ekonomi ya. Tapi dan saya kira juga nanti juga tergantung seperti apa assignment dari atau pembagian tugas dari presiden berikut ya. Misalnya dulu Pak SBY, Pak JK kan, Pak JK banyak bahas ekonomi, tapi sekarang Pak Kiai Ma'ruf itu misalnya lebih banyak bahas masalah cash flow. Jadi tidak harus sangat menguasai juga ya kalau cawapresnya. Dan ya makanya kan Prof. Mahfud kan lebih ke bidang hukum tentunya ya, dan sebagai Polhukam sekarang sebagai Menko, Pak Gus Muhaimin itu ya dari Visipol ya, dan memang ya ketua Parpol berapa belas tahun, memang lebih ke ya politik juga, walaupun ya sebagai ketua Parpol harus mengetahui semuanya ya. Sisi lain Mas Gibran kan wali kota walaupun 2 tahun ya harus mengoverview semua bidang ya di wilayahnya ya. Jadi memang ada juga ekonominya, tapi tentu saja lebih ke skop level wali kota. Jadi kita agak maklum lah gitu ya. Jadi beda misalnya kita ya dulu ada debat cawapres Pak JK atau Pak Budiono ya, itu kan memang menggeluti bidang ekonomi, kita lebih tinggi ekspektasinya gitu. Oke, dari debat yang berjalan kurang lebih durasi 120 menit, kalau total semua kan 150 menit ditambah iklan. Ya. Apa yang Anda highlight dari perdebatan tersebut, dari orasi ketiga cawapres tersebut? Apa yang Anda highlight, apa yang Anda menarik, mungkin bisa dari satu persatu, mungkin dari
Gus Imin, Mas Gibran sama Pak Mahfud MD yang pakai baju Madura itu. Nah, itu mana apa yang Anda highlight dari 3 cawapres tersebut? Ya, justru yang menurut saya paling penting adalah yang tidak dibahas oleh ketiganya, atau sedikit dibahas ya, sedikit sekali itu mengenai pendanaannya dari mana, gitu kan? Pendanaan untuk program-program yang cukup banyak ya, termasuk ya IKN, makan siang gratis itu kan, semua perlu dana, padahal dana kita APBN kita terbatas dan tax ratio kita kecil ya. Walaupun ada sebut juga waktu itu ada dari Mas Gibran rencana menaikkan tax ratio, tapi itu bagaimananya belum ya. How oke, ya, kita semua setuju menaikkan, cuman walaupun angka 23 itu agak terlalu tinggi gitu. Ya kan kita sekarang sekitar 9-10 itu sekarang. Ya Malaysia, Thailand tuh sekitar 14 sampai 16 ya. Jadi sebenarnya bisa naik 13 juga adalah prestasi yang sangat tinggi. Tapi terlepas dari itu how. Jadi bagaimana caranya kan, karena ekonomi kita lebih banyak sektor informal, masih banyak petani dan nelayan yang tidak bayar, yang bebas PPN, dan juga banyak yang memang pendapatannya di bawah PTKP sehingga tidak harus membayar pajak pendapatan gitu kan. Jadi bagaimana, apakah ya mau mengejar perusahaan-perusahaan yang bayar pajak atau tidak bayar pajak atau tidak taat bayar pajak gitu kan? Apakah mafia pajak gitu kan? Apakah ya pendapatan non pajak seperti BUMN, ya itu how-nya tidak dibahas itu. Jadi ngabisin uang ya gampang, semua happy lah kalau ngabisin uang, tapi dari mana mendekatkannya kan? Ya pun sebut tentang kebun binatang, tapi masih kurang clear ya. Maksudnya dari gimana kita ya kalau menghabiskan uang happy itu. Iya. Itu mungkin ya, itu satu. Ya jadi sayang sekali tidak sampai ke tahap how-nya, utama untuk pendanaan tadi dari Mas Gibran yang juga dicecer ya. Itu sempat ditanya lagi dari ya, maksudnya rasionya kan tax per GDP. Jadi penerimaan pajak dibagi dengan GDP negara gitu ya, yang rasio yang ditanyakan oleh Prof Mahfud pada itu. Oke. Itu yang jadi highlight Anda, pendanaan. Tapi kalau misalkan kita kupas deh dari visi misi, Anda kan pasti saya yakin sudah mendalami visi misi dari 3 capres-cawapres itu. Kalau dari kita mulai dari visi misi Anies Muhaimin, itu bagaimana? Apakah realistiskah? Kemarin kan juga disorotin juga tuh soal target pendapatannya hanya 5-6,5% dan sebagainya itu. Nah itu bagaimana secara rasionalitas untuk kemajuan Indonesia ke depan, visi misi Amin dalam ekonomi ini bagaimana? Ya, jadi itu target pertumbuhannya kan memang kecil, lebih rendah dibandingkan yang 5,5 sampai 6,5 gitu. Tapi itu memang sejak Orde Baru atau sejak mulai reformasi, pertumbuhan tertinggi itu sekitar 6,5% 2010 atau 2011 itu tertinggi ya. Jadi ketika selesai subprime mortgage crisis, mulai recovery, maka pertumbuhannya melonjak gitu kan, seperti kita juga pasca pandemi sempat melonjak sebentar itu. Jadi itu temporary dan tidak berlanjut ya. Jadi sementara untuk harga-harga komoditas yang kemarin mendorong ekspor kita sehingga pertumbuhannya tinggi juga sudah mulai turun ya. Jadi memang naiknya harga komoditas pasca krisis atau sering disebut commodity super cycle ya, karena cycle-nya dia krisis, demand meningkat, supply menurun. Setelah krisis demand yang meningkat tapi supply-nya naiknya pelan sehingga harga komoditas naik drastis itu. Itu banyak kita pelajari lah di ekonomi sumber daya alam dan mineral gitu ya. Ya, tapi itu ya relatif tidak terlalu panjang ya. Mungkin 1-2 tahun lagi selesai, khususnya kalau dari krisis di Ukraine juga bisa reda ya, karena itu juga memicu geopolitik gitu. Jadi 7 itu tidak untuk 6,5 pun sudah cukup sulit ya, karena kita rata-rata sekitar 5 dan ya pre-pandemi. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang tidak biasa buat bisa meningkatkan di atas 6 bahkan gitu ya. Jadi kalau mau target tinggi ya 8, siapa yang nggak mau 8, siapa yang mau 9, tapi kan kita bicara how to ya. Jadi bisa punya resep yang berbeda untuk bisa mencapai 7 misalnya, tapi apakah resepnya realistis? Nah, ini yang kita
tunggu kemarin dan tidak terlalu muncul itu sayangnya kemarin. Berarti statement bahwa pertumbuhan ekonomi, ini apa saya kasih background dulu berarti. Caimin atau Gus Muhaimin itu menyatakan bahwa pertumbuhan 7% itu bisa jadi omong kosong. Ini statement Caimin nih. Nanti kita putarkan nih ada statement dari Caimin mengenai bahwasanya pertumbuhan 7% itu hanya omong kosong. Ini kita saksikan dulu videonya. Tapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Nah, semu yang keropos. Ya, jadi kan kita balik ke teori pertumbuhan kan. Pertumbuhan ekonomi itu dari kapital, dari modal, dari SDM, labor, kemudian inovasi lah gitu ya. Kalau mau yang utama ya. Tanah kan susah ditambah, paling di Singapura yang bisa nambah tanah itu secara signifikan ya. Nah, kalau labor itu perlu waktu ya. Jadi untuk baik apalagi pendidikan non formal, bikin pelatihan prakerja itu ya tahunan buat meningkatkan skill dengan baik. Kalau bicara pendidikan formal bahkan bisa 10-15 tahun kita mau perbaiki. Di mana kemarin skor PISA yang membandingkan 70-an negara dengan soal yang sama, skor kita turun selama pandemi. Walaupun ya jadi ada learning loss ya, karena ya saya sendiri sebagai dosen juga ada pas waktu itu mahasiswa yang harus naik ke bukit atau naik motor dulu mencari sinyal buat bisa dapat Zoom gitu ya, buat bisa video online. Jadi memang ada learning loss gitu, apalagi di tingkat SMP atau SD mungkin juga terjadi ya. Nah, itu perlu waktu yang lama. Nah, kita kemudian bicara kapital atau modal, rasio simpanan kita, tabungan kita relatif kecil ya dibandingkan negara ASEAN besar lain ya. Sehingga investasi dalam negeri kan sebagian besar dari tabungan ya, tabungan plus profit dari perusahaan ya. Jadi dengan tabungan kecil, APBN kita rasio tax-nya kecil, jadi memang kita kalau ekonomi kita bicara terconstrain ya, kita terbatasi. Ya udah, kalau mau tumbuh lebih tinggi dari mana duitnya? Duitnya kan pilihannya cuman ya investasi asing, utang gitu kan. Ya karena pajaknya susah naikinnya gitu kan. Gitu. Jadi ya ini pilihan-pilihan ya. Jadi kalau mau dorong yang kuat ya berarti ya antara FDI tinggi atau hutangnya dinaikkan atau penerimaannya dinaikkan. Nah, yang paling gampang ya naikin utang gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita tunggu ya, opsi tax amnesty itu ya tax amnesty itu nggak boleh terlalu sering gitu. Nggak boleh kan udah 2 kali dalam 10 tahun ini dia udah 2 kali. Jadi harusnya atau di literatur 20 ya setiap 20 atau 30 tahun lah gitu ya. Karena kalau nggak orang ya udah saya nggak mau bayar pajak, saya tunggu tax amnesty berikut aja kalau gitu. Iya kan? Toh paling 5-6 tahun lagi misalnya kan gitu. Jadi malah akibatnya kalau terlalu sering malah menurunkan penerimaan pajak di PPh badan di perusahaan. Terus 10 tahun ke depan tax amnesty nggak bisa jadi opsi? Sebaiknya tidak ya, secara ekonomi itu malah ada temporary penerimaan meningkat tapi setelah itu turun. Ya. Berarti kalau misalkan teman-teman indef melihat omong kosong 7% itu realistis berarti? Kok aneh. Itu sulit sekali dan kita belum melihat langkahnya apa gitu. Kalau ada langkah-langkah yang luar biasa yang tapi juga sudah teruji ya kita. Tapi untuk saat ini mencapai 7 itu sulit ya, dan memang kan sejak 98 tuh nggak pernah tumbuh 7%. Mari kita geser ke pasangan calon berikutnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran ini getol dengan keberlanjutan, hilirisasi dan IKN. IKN disebut sebagai simbol pemerataan. Nah,
bagaimana melihatnya bahwasanya IKN itu sebagai simbol pemerataan dan pembiayaan IKN ini menjadi skala prioritas. Kemarin kan disebut juga 500 triliun. Nah, kita juga akan saksikan tayangan dulu nih, apa namanya, cuap-cuap waktu pembahasan mengenai IKN. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Itu simbol pemerataan dengan anggaran yang kalau saya ingat kemarin tuh 500 triliun, 499 triliun. Itu, mohon dikoreksi ya kalau misalnya salah Pak. Itu disebut sebagai simbol pemerataan. Apakah benar? Ya, jadi ya kalau ekonomi kita lebih menghitung impact ya, economic impact. Jadi kalau value of nilai simbol itu lain lagi, itu bagian teman-teman FISIP yang analisis ya. Tapi Indef masuk yang awal kita sudah analisis sejak 2019 ketika Pak Jokowi mulai mengangkat ya IKN, dan kita melihat dampaknya relatif kecil ya. Jadi yang meningkat pertumbuhannya itu di ya Kalteng dan Kaltim dan Kalteng yang meningkat waktu itu, tapi provinsi lain relatif kecil ya karena dia di Kaltara, Kalbar kecil. Wah, maksudnya yang agak lumayan aja itu cuman di 2 provinsi itu kan. Berapa dampaknya berapa secara ekonomi? Saya agak lupa, tapi ya naiknya nggak jauh lah, naik sekitar ya hitungan berapa persen aja gitu. Dan itu pun lokal, jadi provinsi APBD atau PDRB, ekonomi provinsi yang meningkat, tapi PDRB nasional pendapatan domestik regional bruto atau ekonomi provinsi lah. Ekonomi provinsi di 2 itu yang meningkat, yang lain tidak begitu, karena kan ya kan di sana ASN yang tinggal, ya mereka konsumsinya kan ya makanan, ya hiburan gitu kan, jadi nggak banyak gitu kan secara economic impact ya. Jadi setelah konstruksi selesai, yang konstruksi kan inputnya dari provinsi lain di Indonesia kan. Pada saat konstruksi ada kenaikan di provinsi lain, tapi setelah berjalan kecil sekali karena kan hanya ya makanan, sandang ya, yang lain kan hiburan, jadi nggak dampak ke provinsi lain tidak begitu besar ya, satu ya. Kemudian ya ini kita bicara simbol, jadi misalnya salah satu simbol kemakmuran di Indonesia kan mobil Jerman lah gitu kan. Ya BMW, Mercy ya. Ya kalau ada tetangga kita yang punya Mercy BMW, ya itu simbol kemakmuran. Tapi simbolnya mahal gitu kan, ya kan. Ya, dan peningkatan produktivitasnya tidak banyak. Gitu. Sama juga di Matuste itu jumlah yang cukup besar ya, dan kita ya masih banyak atau istilahnya kebutuhan lain gitu. Jadi Indef dari sejak awal sudah menyampaikan bahwa kita istilahnya kalaupun mau dibangun ya time frame yang lebih panjang gitu, karena kita masih ada kemiskinan ekstrem gitu kan. Dan tadi dampaknya tidak begitu besar ya, sementara cost-nya tinggi kan. Oke. Ini kan kalau disebut juga kalau IKN ini 20% dari APBN, sisanya investor. Ya. Nah, kalau misalkan dari analisa dan perhitungan Indef sendiri melihatnya ini memungkinkan nggak sih Pak investor itu mau masuk gitu? Atau jangan-jangan ini semuanya akan ditanggung oleh APBN sehingga nantinya malah akan menjadi APBN prioritas ini? Ya kalau untuk proyek-proyek infrastruktur kan memang peran APBN tuh dan negara buat babat alas ya, buat fondasinya, dan sehingga setelah itu baru diharapkan investor mau masuk satu. Tapi ini selain ya satu stay kira-kira yang akan dialokasikan, ini kan juga masalah kepastian ya. Jadi kalau saya suka berikan satu yang paling dibutuhkan di Indonesia, dan kemarin juga ketidakpuasan sehingga investasi rendah di Indonesia dari kajiannya World Economic Forum itu seringnya berubah policy. Jadi ada kekhawatiran. Ya apalagi ini policy yang tidak dapat mandat pemilu ya. Jadi kan baru diangkat oleh Pak Jokowi setelah pemilu kan. Jadi bukan yang
didukung oleh rakyat ya melalui pemilu gitu ya. Jadi wajar lah dari para investor ada kekhawatiran buat investasi yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil oke lah, mungkin buka restoran atau apa di sana, tapi ya rumah sakit ya. Tapi kalau yang besar itu wajar mereka menunggu presiden berikut ya dengan kabinetnya dan APBN 2025 untuk terus melanjutkan. Jadi wajar ya. Jadi terutama juga dari segi pace ya, karena ya kita lihat di Malaysia Putrajaya itu juga pembangunannya lebih dari 10 tahun bahkan hampir 20 tahun ya. Jadi memang stagesnya panjang gitu dan ya wajar mereka atau pengusaha lebih lihat udah jalan dulu, udah ada yang tinggal, ada marketnya baru mereka masuk ya. Jadi memang mengharapkan masuk investasi besar di 2024 di IKN memang berat ya. Ya maksudnya kalaupun jalan pun at most 2027 ya, melihat udah mulai jalan, ada kebutuhan baru gitu kan. Itu jadi itu bisnis decision yang wajar gitu, melihat ya potensinya sudah kuat baru mereka masuk ya. Kalau mereka masuk di awal belum ada ya pembeli, belum ada konsumen juga nanti rugi kan gitu. Oke. Kemarin tuh Mas Gibran juga menyebut beberapa nama-nama perusahaan kan, seperti Mayapada dan Mayapada Group lah, dan beberapa nama-nama lain, Agung Sedayu, dan itu kira-kira kan tadi juga disebutkan APBN tuh fungsinya babat alas. Ini jangan-jangan kalau babat alasnya sudah dilakukan tapi investor gak masuk kan jadi kayak gagal tanam kan ini. Nah ini kira-kira investor-investor yang kemarin disebutkan itu bisa nggak untuk menjadi pijakan-pijakan bahwasanya ini aman itu tanpa harus banyak menggunakan APBN? Ya, yang kalau saya melihatnya sih baru investor merasa aman itu setelah presiden dilantik, presiden berikut dilantik dengan menteri-menterinya dan ada rapat kabinet tentang IKN ya yang memutuskan untuk melanjutkan dengan pace yang ya menjelaskan pace-nya secepat apa, berapa anggaran akan dialokasikan di 2024, 2025 dan 2025 dan selanjutnya. Itu baru firmnya baru di situ. Sebelum itu tidak firm. Gitu. Jadi wajar memang at least tunggu sampai akhir Oktober 2024 itu. Ya itu baru firm. Sekarang Pak Jokowi, menteri-menteri yang lain otoritas IKN bilang ya semua tidak firm karena tergantung presiden berikut. Gitu. Itu jadi wajar sekali secara business decision ya memang menunggu kepastian politik dulu ya. Ini walaupun Pak Jokowi kan kalau misalkan kita lihat di YouTube Sekretariat Presiden itu kan hampir dalam beberapa bulan ini tuh groundbreaking terus kan, groundbreaking camping di IKN gitu. Nah kalau Anda sendiri melihat IKN ini secara futuristik ya, itu tuh masih layak dilanjutkan tidak untuk masa depan kita ini? Ya saya lebih ke secepat apa gitu kan, secepat apa gitu ya. Jadi untuk punya kita mulai dulu dari layak atau tidak dulu. Enggak juga, karena hitungannya beda. Kalau mau jadikan layak selesai 5 tahun dengan 20 tahun beda. Oh beda. Iya kan, kalau 20 tahun ya layak gitu. Kita pelan-pelan ya kita punya uang lebih, kita bangun ya. Biar melihat Malaysia yang ya lebih punya uang lebih banyak pada itu bangun Putrajaya juga perlu waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau kita negara sangat kaya bangun 5 tahun selesai bisa kan, kita bukan negara sangat kaya gitu kan gitu. Jadi kita harus lihat kondisi juga ya, itu benchmark paling dekat ya, benchmark paling dekat ya Malaysia lah ya yang waktu itu ya Mahathir berkuasa 20 tahun dia bisa menjaga, di kita kan maksimal 10 tahun kan gitu. Jadi bisa, dan waktu itu juga penerusnya Pak Mahathir itu Pak Lah itu juga sangat istilahnya sangat melanjutkan lah waktu itu Pak, ya kan dari partai yang sama. Kalau ini kan ya tetap aja misalnya walaupun sekarang dua capres bilang akan melanjutkan ya kita tunggu setelah terpilih dulu baru mau masuk ke bisnis itu, baru mengikat ya kan janjinya gitu, baru jadi keputusan. Sekarang kan baru rencana atau janji kampanye gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan apa bedanya hitungan antara 5 tahun sama 20 tahun? Ya lokasi APBN yang untuk IKN kan beda kan. Ya kalau di spread 20 tahun misalnya ya lebih ya per tahunnya lebih sehat lah ya. Ya masih banyak sisa buat yang lain gitu kan. Dan juga ya tadi investor juga
Ya saya kira perlu nanti kalau memang nanti yang presiden berikut ini melanjutnya dibikin ya Renstar atau long term planning ya. Jadi memang yang memang realistis gitu. Kalau 5 tahun saya kira ya kita tidak sekaya itu buat bisa selesai 5 tahun semua gitu. Tapi pertanyaan kekhawatiran adalah apakah ini berpotensi menjadi proyek mangkrak kalau misalkan melihat kos APBN sekarang dan kondisi ekonomi Indonesia yang dibilang resesi tapi nggak mau, tapi kayaknya arahnya ke situ gitu. Ya, kita ini kan scale-nya lebih besar dibandingkan ya kalau misalnya Hambalang gitu kan, itu kan hanya satu olahraga. Kalau ini setidak-tidaknya masih bisa jadi kota baru gitu kan. Ya kalau di kita seperti BSD Bintaro gitu kan, itu kan jadi kota baru, itu juga untuk katalah skenario C atau D-nya ya, yang menampung dari Balikpapan sama Samarinda itu Kalimantan Timur dan Tengah itu kan, itu juga ya tidak sudah asal ada jalan penyambungnya di sana, ada penginap, ada rumah dan ada ya fasilitas ya, itu ya saya kira tetap bisa jadi ya dihuni lah gitu kan, walaupun mungkin ASN-nya sebagian gitu kan, bisa jadi tempat training misalnya kan, tempat training diklat ASN gitu kan. Ya mungkin olahraga juga bisa kan, katanya juga hijau. Jadi ya saya kira juga itu perlu disiapkan oleh ada exit plan seperti ya, itu. plan variansinya mesti disiapin juga dari sekarang, walaupun mungkin nggak di-announce ya, tapi itu perlu disiapkan lah. Mari kita bahas yang lain. Nah, kemarin Gus Muhaimin itu menyampaikan akan membuat 40 kota selevel Jakarta. Kemudian dikoreksi itu setelah ditanya Prof. Anda ini tidak setuju IKN tapi mau bikin 40 kota seperti Jakarta. Mari kita saksikan dulu videonya nih. Ya Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus? Pertanyaannya adalah, feasibility proyek ini bagaimana? Kemungkinan proyek ini bagaimana? Apakah masih impossible tidak untuk membangun proyek ini? Tadi kan juga ada pertanyaan juga, dananya itu dari mana? Membangun 40 kota. Walaupun dikoreksi oleh Caimin, jadi maksudnya seperti nanti ada kota Pontianak ya dibangun, atau kota-kota lain yang ini akan ditambahkan anggarannya. Nah itu bagaimana? Ya, saya kira memang tidak terlalu menyiapkan ya tentang IKN, karena kan sebagai respon kan dengan isu Gibran yang mengangkat, sehingga sewaktu menyampaikan juga pas yang pertama juga kesannya membangun dari nol ya 40 kota, which is ya memang tidak visible lah ya, tidak likely, tapi ya kemudian dikoreksi bahwa adalah mengupgrade ya. Jadi katakanlah misalnya dari tadinya 100 T APBN ya misalnya 50 T lah setengahnya dibagi ke 40 kota, berarti tiap kota dapat 1 T lebih misalnya, itu sudah sangat layak, bahkan setengahnya pun juga bisa meningkatkan ya transportasi, sanitasi, air gitu. Jadi dikoreksi kan standar Jakarta ya dari segi public service tadi ya, kemacetan, polusi itu, sehingga kota-kota kita di mana saat ini sudah lebih dari 50% bangsa Indonesia KTP-nya tuh di kota ya. Kalau secara faktual mungkin lebih dari setengah, ya mungkin saya kira di atas 60% yang hidupnya mayoritas di kota. Jadi di desa itu ketika panen dan masa tanam ya, tapi kemudian ya mencari income-nya banyak yang di kota, sehingga kota kita juga harus lebih layak gitu ya, lebih layak buat dihidupi ya. Jadi kita pesannya lebih ke ya tadi anggarannya dibanding kota bangun sama sekali dari nol, bagus mengupgrade ya, yang melanjutkan Pak Anies yang bilang sebelumnya ya. Ya kalau ada masalah ya diselesaikan. Kalau ada masalah di kota-kota ya dengan anggaran baik
kombinasi APBN dan APBD kan mereka juga punya bisa APBD provinsi, APBD kota kan. Misalnya Jawa Barat gitu kan APBD provinsi itu banyak juga digunakan buat membangun fasilitas di kota-kota ataupun di kabupaten kota di wilayahnya gitu. Jadi ya mungkin penyampaiannya yang ya kurang ya selimpit lah. Ya bukan keselepet tapi. Ini gimana nih? Oke, ini mumpung masih bahas tentang Caimin nih. Ini saya jujur saya belum mempelajari banyak ini mengenai Slepetnomics. Ini Anda sudah pernah ngulik gak sih mengenai Slepetnomics? Saya itu juga baru dengar Slepetnomics pakai sarung slepet. Apa-apa ada slepet. Ini sebenarnya bisa menjadi icon, tapi karena kemarin diberi pertanyaan-pertanyaan yang belum terlalu bisa dijawab tuh akhirnya jadi agak blunder sih. Iya, jadi ya maksudnya ini kalau saya misalnya sebagai Caimin, waktu itu saya akan angkat uang kita ada mitos pribumi malas gitu kan, ya orang Indonesia tidak begitu rajin ya sehingga harus sebagai pemimpin harus mendorong, harus bukan hanya mengingatkan tapi juga harus ya menslepet itu masuk gitu ya. Contohnya seperti Mahathir yang ketika pimpin di Malaysia tuh galak dan gigih mendorong rakyatnya gitu kan, ya motivasi kalau sehingga ya Malaysia zaman Mahathir ya maju pesat dan bisa membantah mitos pribumi malas. Saya kira itu masuk gitu ya kalau ke sana gitu ya, dengan alat atau salung yang juga bagian dari kita, jadi bukan dari asing ya, bukan dari budaya asing. Sayur kita yin yang lembut jadi keras itu saya kira bagus. Cuman ya kemarin malah lebih banyak kesannya ke hukum gitu kan. Ya jadi kalau topik satu masuknya ya itu yang korupsi, yang birokrasi yang manfaatkan untuk kepentingan pribadi diselepet, itu sebenarnya topik satu sebenarnya gitu sayangnya gitu. Jadi ya masuknya kurang pas lah kemarin tuh. Jadi ya walaupun sebenarnya bisa berpotensi, ya cuma kita lihat sejauh mana nanti timnya 1-2 minggu depan mendorong Slepetnomics gitu. Ya dimaknai seperti apa gitu. Ya, tapi kalau saya akan memaknai seperti di awal tadi buat mendorong semangat kerja dan inovasi ya warga Indonesia gitu. Oke, ini kita ada video terakhir nih mengenai pernyataan Caimin atau Gus Imin, Omnibus Law lebih ramah investasi. Kita saksikan. Kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Apa benar Omnibus Law lebih ramah investasi untuk mempercepat implementasi investasi di Indonesia gitu? Terkait izin, percepatan semua. Emang benar itu? Ya, ini agak ya karena Omnibus Law kan pasalnya sangat banyak ya. Jadi RUU Cipta Kerja itu. Ada yang RUU maksudnya undang-undang ada yang meningkatkan ya ada pasti kan. Ya, tapi apakah overall itu meningkat atau membaik itu kan pertanyaan lain gitu ya. Jadi mungkin yang paling nyata ya dengan dikuranginya persyaratan izin lingkungan misalnya kan, ya itu lebih mudah bagi investasi. Cuman apakah buat lingkungan juga masih bisa atau terjaga lingkungan kita kalau dengan efek atau dampak investasinya, apakah lebih banyak yang nanti akan merusak lingkungan karena safeguard-nya dikurangi misalnya, itu juga kan perlu kita lihat gitu ya. Kemudian dengan formula kenaikan UMR ya, jadi diubah ya dengan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, apakah nanti ya justru pemogokan dan aksi-aksi pekerja buruh, serikat buruh tidak meningkat ya, karena kita juga lihat berapa sebulan 2 bulan ini kan karena kenaikan UMR menggunakan formula baru itu tidak puas ya, dan itu apalagi tidak partisipasinya kurang ya kan. Jadi bahkan sudah diputuskan oleh MK ya sehingga kemudian dibatalkan lalu karena partisipasinya kurang ya kan. Jadi ini bukan hanya bicara pasal policy tapi juga partisipasi ya. Jadi karena ada perubahan besar ya banyak elemen tidak merasa dilibatkan sehingga tidak puas ya, sehingga tidak istilahnya tidak legowo untuk menerima hasilnya gitu kan. Dan masih banyak tuntutan sampai sekarang bahkan. Tapi emang benar itu investasi akan mudah dengan Omnibus Law itu, akan lebih cepat, akan meningkat gitu?
Ya ada banyak faktor ya. Saya kira cuman faktanya bahwa ya Vietnam masih punya rasio investasi to GDP yang paling tinggi ya. Hampir saya cek terakhir tuh hampir 2 kali lipat Indonesia di Vietnam. Ada omnibus law-nya di sana? Ya enggak di situ gitu kan. Itu kan. Jadi ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor ya. Di sana pendidikannya bagus ya. Pendidikan PISA human capital mereka lebih bagus dibanding Indonesia. Jadi pekerjanya pengusaha willing atau mau bayar lebih mahal atau bayar gaji ya karena lebih skill itu kan ya. Misalnya Singapura investasi tinggi kan gajinya tinggi kan, tapi karena skill education-nya tinggi mereka juga mau gitu. Jadi kan tidak harus murah-murahan ya. Jadi ya kalau di ekonomi kita hitungnya sebagai ada rasio gaji per productivity. Jadi productivity tinggi nggak apa-apa gaji tinggi gitu. Jadi yang fix atau yang antar negara mendekati itu adalah rasionya. Gitu. Jadi kalau dia produktivitas rendah ya membayar gaji rendah gitu kan. Itu kemudian juga ya misalnya Vietnam itu mereka sudah punya perjanjian free trade dengan Uni Eropa. Jadi kalau ekspor ke Uni Eropa tanpa tarif masuk. Sementara Indonesia belum selesai sampai sekarang negosiasinya udah 6-8 tahun sekitar ya sejak Jokowi periode 1 belum selesai. Ya sehingga kita produk ekspor kita ke Uni Eropa kena tarif yang ya sekitar 3-8% ya sekitar. Jadi sehingga perusahaan-perusahaan yang mau mengekspor ke Uni Eropa investnya ke Vietnam gitu karena bisa ekspor tanpa kena tarif gitu ya. Jadi ada beberapa faktor lah gitu. Jadi selain infrastruktur ya, policy juga, korupsi juga ya banyak juga faktor. Jadi hanya pada satu undang-undang saya kira terlalu besar gitu ya. Dan kalau betul kan Vietnam itu tanpa harus membuat omnibus law yang kita seperti yang bisa kita bilang menabrak banyak aturan lama aturan lama yang dianggap terlalu baku untuk menghilirisasi atau memperlancar arus investasi. Akhirnya semuanya harus tabrak gitu dengan omnibus law ini sendiri. Berarti stigma atau pernyataan Caimin mengenai omnibus law itu memperlancar investasi itu tidak tepat berarti. Ya, itu kan saya waktu itu juga di tim kajian Iluni UI tentang omnibus law ya. Jadi ya ada makanya ya ada komponen yang memang mempermudah investasi gitu kan. Tapi juga tadi ya karena proses ya. Jadi kita bicara konten dan konteks ya karena konteksnya banyak atau komponen bangsa yang tidak merasa terlibatkan ya sehingga tidak legowo gitu kan. Itu juga sama pentingnya saya kira ya. Antara di satu sisi memang ada juga argumen bahwa perlu metode seperti omnibus law karena kalau undang-undangnya dibahas sendiri maka tidak sinkron ya karena koalisinya berbeda yang setuju. Jadi perlu juga satu buat nah cuman karena dilakukan dalam masa pandemi dengan partisipasi yang kecil ya kita lihat kepentingan pengusaha yang lebih dapat angin di sana gitu dibandingkan ya pekerja gitu kan. Dan lingkungan gitu. Jadi trade off itu apakah kombinasi yang terbaik bagi Indonesia ya kita masih belum yakin gitu. Lagi kan kita banyak faktor lingkungan kita banyak gitu kan. Jadi ibarat kata tadi omnibus law ini undang-undang kombinasi akan banyak hal, banyak elemen, tapi ketika pembuatannya elemen-elemen ini tidak dilibatkan. Jadi kayak memaksakan itu putusan MK kan buat kita ada segi partisipasi kurang gitu kan. Oke, itu yang jadi masalah ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke topik mengenai pendapatan. Saya masih agak penasaran mengenai target pendapatan yang rendah itu sendiri. Pak Mahfud, saya lupa berapa angkanya. Ganjar Mahfud itu di atas 7% target pendapatan mereka divisi misi mereka. 6-7. 6-7 lah ya. 6-7%. Kalau Prabowo 7 nggak salah. 7. 6-7%. Pak Mahfud dengan PD-nya bilang dengan percaya diri pendapatan 6-7% itu bisa dicapai dengan cara salah satunya karena kita hukum lagi kan, dengan penarikan dari sejumlah sektor hukum ya kan, penyitaan
lalu penarikan angka-angka korupsi, penyelamatan aset negara. Apakah memang bisa penyelamatan aset negara mengembalikan pendapatan negara sampai menaikkan 6-7%? Seperti Bapak sampaikan tadi kan itu terlalu memaksakan kan kalau melihat track record ke belakang. Nah, kalau penyelamatan aset negara itu memang bisa Pak secara teori ekonomi, Pak? Ya, itu kan berarti korupsi yang sudah terjadi kemudian tertangkap ya, sehingga ya ada pengembalian gitu kan. Ya, kalau saya sih membayangkan ya justru negara-negara yang pertumbuhannya tinggi itu yang korupsinya rendah gitu. Okay. Jadi jangan yang sudah korupsi diambil ya kembali ya, walaupun ada beberapa korupsi besar ya. Ya, tapi ya Singapura, Finlandia, ya Jepang, Korea itu kan negara yang bisa menjaga pertumbuhan cukup tinggi. Ya Jepang agak slow lately, tapi dengan sistem politik yang juga relatif bersih ya. Jadi ya misalnya kemarin ya Rusia pertumbuhan tinggi tapi kan korupsinya sangat tinggi ya, sehingga itu dan tingginya juga gara-gara komoditas ya. Jadi kalau negara-negara yang bergantung pada komoditas memang ada tendensi korupsinya lebih tinggi ya, karena kan sentralisasi baik untuk izin ataupun untuk ekspor itu kan lewat pemerintah gitu ya. Tapi kalau berbasis pada makanya kemarin cukup senang dengan startup itu kan berbasis dari masyarakat ya, memotong jalur pertanian, memotong jalur distribusi ya, dan kemudian diekspor itu lebih long term. Nah, kemudian tadi bicara pertumbuhan kita juga harus bicara kualitas pertumbuhan ya. Jadi tidak pasti 7 itu lebih bagus daripada 6 misalnya. Ya, misalnya ini saya baru cek datanya, pertumbuhan kita yang tinggi itu sektor informasi komunikasi. Ya memang startup unicorn dan perbankan asuransi, yaitu yang bisa lebih tinggi. Yang rendah sekitar 3%-an, biasanya itu 3-4% itu pertanian, perkebunan ya, perkebunan ya, nelayan. Ya, padahal itu banyak masyarakat kita yang miskin yang di sektor tersebut gitu. Jadi saya lebih pada pertumbuhan yang mengurangi kesenjangan ya. Jadi saat ini dalam ya kita disebutnya K-shape recovery. Jadi recovery berbentuk huruf K. Huruf K kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Iya kan? K bawah atas, ada yang ke bawah. Ya, jadi kemarin ya data terakhir kesenjangan kita meningkat ya pasca pandemi. Ya karena masyarakat yang berpendidikan punya pekerjaan tetap selama pandemi itu income-nya steady, malah mungkin tabungan meningkat karena tidak keluar kota banyak ya. Apalagi selama 1 tahun lebih di rumah itu kan bensin berkurang gitu kan, makan siang di kantor berkurang, mungkin ya pesan makanan online meningkat, internet aja ya yang meningkat ya. Jadi nggak begitu terpengaruh oleh, dan skillnya juga masih terjaga. Jadi ketika kembali masuk kerja sudah cepat keep up gitu ya. Tapi ya masyarakat menengah bawah yang ya tadi sekolahnya aja terganggu, sekolahnya aja jadi nggak fokus buat bisa dapat ilmu gitu kan. Yang warung mereka tutup, belum tentu bisa laku lagi setelah buka, apalagi sudah banyak yang lain ya. Jadi dan terbukti kesenjangan kita meningkat. Jadi walaupun kemiskinan menurun, tapi kesenjangan meningkat. Gitu. Nah ini yang menurut saya lebih bahaya ya, atau harusnya lebih jadi prioritas pemerintah berikut ya. Jadi ada istilahnya theory of justice-nya John Rawls itu kan. Jadi ya kita harus fokus pada yang paling membutuhkan, justru paling membutuhkan dulu. Jadi alokasi dana dan program itu yang di lapis bawah ya, karena yang atas relatif sudah bisa menjaga diri sendiri ya. Misalnya bansos kita kemarin kan banyak yang tidak tepat sasaran gitu kan. Tepat sasaran ya. Bahkan saya juga termasuk ditawarkan, wah Anda berhak menerima bansos upah dulu karena karena memang gaji pokoknya di bawah UMR ya. Gaji pokok walaupun kan kalau income yang income plus ngajar lainnya sebenarnya di atas ya. Jadi database kita masih belum bagus gitu kan. Ya kalau yang level saya lah, kita kan inclusion error ya. Jadi masuk padahal harusnya nggak masuk ya. Tapi masih banyak yang exclusion error, yang tidak masuk padahal harusnya masuk, harusnya berhak mendapat gitu kan. Nah ini yang perlu diperbaiki ya, sehingga yang paling bawah tadi kita pengen menjadi negara yang memberikan kesempatan ya, meningkat ya. Kalau di UD 45 kan meningkatkan kesejahteraan umum ya. Jadi dimanapun juga lahirnya, di Papua, di Saum Laki, di Pulau Rote itu
sama-sama bisa menjadi warga negara yang dapat pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, bisa bekerja di manapun di Indonesia, bahkan keluar negeri. Ya, itu yang kita pengen, yang kemarin tidak begitu banyak dibahas. Bagaimana mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan kesempatan. Ya, itu juga penting ya, kesempatan kita. Ya, walaupun nanti mungkin sebagian pendidikan kesehatan di debat 5 ya, tapi itu sangat penting dan terkait dengan ekonomi, equality of access ya, itu juga nama lainnya gitu. Berarti ini menarik nih, ada jaring pengaman sosial tuh masih diperlukan nggak sih Pak untuk visi misi itu? Walaupun kan semuanya ngomong bansos nih, itu jaring pengaman sosial tuh perlu dievaluasi nggak sih Pak? Perlu sekali ya. Cuman selama pandemi kan ada sekitar 200 kabupaten kota yang masih menggunakan data tahun 2015 gitu, sehingga tidak update ya 5-6 tahun gitu kan. Dan baru kemudian diadakan ya Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi, tapi sebenarnya itu sensus ekonomi lah di tahun 2002 kemarin ya. Tapi itu baru akan dipakai untuk bansos untuk penyaluran bansos di tahun 2024 ya. Jadi sampai sekarang masih menggunakan database yang walaupun ada perbaikan ya, ada boleh orang bisa mengajukan, bisa menolak, kayak saya menolak misalnya ya, tapi tidak dibandingkan survei nasional yang sekaligus ya. Jadi baru menggunakan database yang akurat itu tahun depan. Nah ini, jadi itu juga sangat penting untuk ya, topik kemarin sayang sekali tidak dibahas itu. Oke. Nah, di topik perdebatan kemarin itu ya ini saya yang kita ingat lah sebagai publik itu ada SGIE, ada hilirisasi, ada rasio pajak, terus ada sindiran soal bagaimana cara membangun kota Solo, yaitu entah itu beneran ingin minta tips apa satire gitu kan, yang tanya lah yang tahu, dan Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu kan. Nah, itu tuh menurut Anda, itu pertanyaan itu substantif gitu, atau ya kita mulailah ya terserah Anda mau menanggapi yang mana. Itu pertanyaan tersebut substantif tidak untuk debat dengan tema ekonomi demi kemajuan Indonesia ke depan? Ya mungkin yang terakhir dulu ya, tentang Solo, karena kan APBN, APBD ya. Jadi udah sempat lihat datanya, memang rasio kegiatan atau proyek nasional yang ada di Solo itu memang di atas kota-kota lainnya gitu. Jadi kita bicara kan perbandingannya jangan ini sebelum saya jadi wali kota sudah tinggi kok gitu. Ya jangan gitu, bandingannya dengan kota-kota lain dong, kota-kota lain sama ya pada yang sama itu memang ya lebih tinggi. Memang faktanya, datanya menunjukkan ya ada preferensi, ada ya fokus lebih tinggi dari minta pusat ke Solo yang memang kita maklum ya sebagai kotanya Pak Jokowi kan, ya paling simpel kelihatan ya final U17 itu kok di kota Solo yang dari segi stadionnya lebih kecil. Biasanya kan stadion untuk final lomba atau ya kegiatan besar seperti itu ya di stadion terbesar biasanya kan. Ya, jadi ya memang ya saya kira perlu diakui bahwa itu memang terjadi, ada preferensi yang lebih ya terhadap kota Solo gitu. Itu jangan dipungkiri ya. Ya datanya telas kok. Ada datanya ada. Maksudnya ya takes few days memang untuk melihat datanya. Sudah mulai mengumpulkan, tapi ya terlihat ya di atas kota ya rasio APBD dengan proyek nasional ya. Ya nanti saya kira juga bisa dibahas nanti di artikel di Tirto, itu ada datanya gitu. Dan memang jauh lebih tinggi. Harusnya tuh Mas Gibran tuh berani berstatement nggak sih kalau ini saya pembangunan kota ini emang ada privilege di situ, harus di statement kan dia. Ya, lu kayak lebih efektif, Bang sulit mengakui kan, tapi kan datanya ada. Jadi ya tugas jurnalis ini untuk mengangkat itu. Ya kan kalau ya everybody knows loh. Cuman kan tapi kalau sudah dihitung statement itu sekian persen lebih tinggi ya, itu kan lain. Jadi sudah data yang bicara gitu kan. Ya kan, maksudnya kan everybody knows. Kamu who don't know kan. Cuman statement itu perlu itu deh. Ya, penegasan. Saya kira argumen yang disiapkan ini kan pertanyaan yang disiapkan kan. Jadi saya pikir pasti pembahasan panjang di tim Amin ya buat mengatur itu. Ya sebelumnya kan argumen bahwa ya Gibran sebagai wali kota prestasinya tinggi, pertumbuhannya naik sekian persen, ya kan itu ya setelah dicek datanya ternyata sebagian ada support, ada
turbo lah, ada turbo dari ya APBN gitu kan. Itu. Saya kira maksudnya di situ supaya diangkat oleh media setelahnya. Oke. Nah, terus yang berikutnya SGI. Anda sebagai orang ekonomi, kalau saya kan orang awam nih, tidak tahu SGI itu apa. Anda tuh tahu nggak sih Pak SGI apa? Coba tolong kita panjangan SGI apa tuh? Sebagai Anda saya global index state of global Islamic economic ya. Economic. Ya kebetulan saya juga ngajar di ekonomi syariah juga di sebagai UI orang juga. ekonomi Islam. Ya, jadi walaupun post graduate saya tidak di ekonomi syariah, tapi sejak S1 saya juga terlibat di ekonomi syariah di UI ya. Ya itu bukan yang first come to mind lah gitu. Jadi saya aja juga harus Google dulu SGI itu maksudnya apa gitu ya. Jadi bukan yang sangat menonjol ya kayak bukan something familiar ya. Bukan di ekonomi syariah lumayan ya, tapi memang itu jadi bukan hanya ekonomi tapi ekonomi syariah yang familiar dengan indeks itu ya itu seperti indeks Human Development Index HDI. Kalau itu kan buat seluruh ekonomi sudah cukup wajar kalau ditanya ya, tapi ini yang ini indeks yang dalam ekonomi syariah, jadi memang spesifik sekali sih, spesifik gitu. Jadi ya cukup wajar, yang saya kira semua cawapres selain Mas Gibran pada nggak tahu, itu wajar lah saya kira. Dan saya kira itu bagus Pak Muhaimin untuk menanyakan apa sih maksudnya ya. Jadi, ya memang ya seperti atau teringat dengan jurusnya Pak Jokowi waktu debat yang dengan Pak Prabowo kan, TPID ya. TPID kan ya dia memang level nasional, apalagi waktu itu belum pernah jadi pejabat. Pak Prabowo ya wajar tidak tahu ya. Ya Pak Jokowi ya pernah wali kota gubernur tahu gitu. Oke. Jadi mungkin jadi koreksi ya. Sama dengan carbon capture storage ya, saya juga banyak riset ekonomi lingkungan ya tahu ya. Cuman itu spesifik ya sama itu. Jadi ya saya kira itu agak berlebihan, satu jurus dipakai 2 kali gitu. Satu singkatannya, satu istilahnya. Istilah gitu. term yang terlalu spesifik ya. Itu sangat mendalam sekali. Mungkin level dirjen lah itu kalau mau dirjen di KLHK kalau yang carbon storage gitu ya. Iya. Ini level menterinya belum semuanya tahu ya. Dan tidak perlu tahu, memang tidak perlu tahu gitu. Ya paling nanya gimana kondisi ekonomi syariah kita. Wah, ini baru dirjen atau staf susnya, wah ini indeksnya ini Pak gitu. Nah, itu yang wajar digunakan. Carbon capture juga begitu. Oke, kita sudah masuk ke akhir nih, itu konklusi. Dari saya minta semacam summary lah dari bagaimana setelah kita diskusi ya sudah 45 menit lebih ini, dari masing-masing calon, yaitu dari Pak Gus Muhaimin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud MD. Untuk Indonesia ke depan, apa konklusi Anda melihat debat-debat 3 mereka? Ya memang sepertinya bukan, kalau nanti bagian tugasnya bukan yang akan menangani tentang ekonomi nanti setelah kalaupun terpilih gitu ya. Jadi memang mereka tidak begitu mendalami, dan persiapannya pun kemarin juga tidak begitu dalam ya, sepertinya untuk debat kedua kemarin ya. Jadi tapi memang harus di sisi lain harus diakui bahwa Mas Gibran itu di atas ekspektasi lah. Walaupun memang ekspektasinya agak rendah ya, karena ya selama ini kan paling muda, pengalaman pendek, tapi dia bisa mencapai threshold itu ya, sehingga bukan yang kebanting gitu kan. Kalau awal kan sempat wah ini dua-dua senior nih kan, senior. Ya Mas Gibran cukup bisa ya dia intens, trainingnya intens ya, dan sehingga persiapannya baik, sehingga khususnya delivery di awal dan di akhirnya baik gitu. Oke, berarti ibarat kata Mas Gibran tuh dia melewati threshold, tapi thresholdnya rendah gitu. Memang benar. Oke, apa yang luput dari pembicaraan ketiga cawapres tersebut? Apa yang ini seharusnya dibicarakan dalam forum ekonomi yang disorot oleh jutaan masyarakat Indonesia? Apa yang harusnya dibicarakan? Ya berapa yang penting itu, saya tadi ya meningkatkan penerimaan pemerintah gitu kan, itu sedikit dibahas dan how-nya tidak muncul ya. Kedua, ya walaupun memang di topik topik lingkungan, tapi ya kita semakin kritis dengan kondisi lingkungan ini ya. Jadi dengan perubahan iklim ya, maka
kenaikan air laut, ya, air bersih makin sulit, ya. Jadi itu semua mempengaruhi ya perekonomian, ya. Jadi ekonomi kita sangat terpengaruh dengan perubahan iklim, ya. Sehingga itu harusnya juga disebut. Dan ya, kalau ekonomi kita terus berbasis pada ya merusak lingkungan dengan ya menebang hutan dengan tambang, itu paling kita dapat uangnya berapa ya 5-10 tahun setelah itu justru ekonomi kita terpuruk lagi gitu ya. Jadi benchmarking juga kurang tadi. Ya benchmarking dengan ya Malaysia, Thailand, Vietnam itu, di mana kita mulai kesusul sama Vietnam ya. Dulu kita dulu merasa setara dengan Malaysia gitu. Malaysia udah jauh gitu, udah belasan ribu dolar gitu. Sekarang kita benar benchmarkingnya Filipina sama Vietnam yang dekat sama kita gitu. Dan Vietnam doing very well berapa 10 tahun terakhir itu, sehingga SDM pendidikannya pun sudah lebih bagus daripada kita di beberapa indeks ya, Human Capital Index, PISA gitu. Jadi gimana biar nggak ketinggalan dari ya negara-negara tersebut. Oke. Jangan bahas kemudahan investasi terus, tapi bagaimana kualitas manusianya untuk menghadapi investasi. Ya kebalik saya kira. Justru analisisnya bagaimana kita menjadi sasaran yang kita sedemikian bagus sehingga investasi harus datang ke sini. Gitu kan. Ya korupsinya rendah, SDM-nya terdidik dan terlatih, ya tidak banyak kerusuhan sosial gitu, ya, produktif, ya kita punya perjanjian. Ya benar ada pertanyaan yang semuanya meleset, tidak? Pertanyaan tentang trade agreement. Trade agreement itu nggak ada jawabannya, nggak ada yang bagus gitu. Ya kebetulan saya juga pernah bikin kajian buat perbandingan trade agreement Indonesia dengan Jepang. Buat Kemenperin kita bandingkan dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia. Nyata mereka dapat beberapa pasal yang lebih bagus termnya dibandingkan kita gitu. Dan saya nggak yakin pada saat kita negosiasi apakah dilakukan perbandingan serupa gitu. Ya, jadi harusnya ya kita tim perdagangan kita, tim negosiasi yang memperjuangkan kita dapat pasal-pasal yang memang menguntungkan bagi kita gitu kan. Ya ini dengan EU kan belum selesai sampai sekarang. Ini juga kan harus ya jangan sampai sudah geser presiden lagi kan, nanti ganti lagi timnya makin lama gitu. Gitu. Ini sayangnya tidak ada kesempatan panelis untuk mengoreksi jawaban Anda tidak tepat di topik ini dari ini. Sayang juga panelis itu tidak dikasih kesempatan lagi lah gitu, selain menyiapkan pertanyaan gitu ya. Tadi saya sebelum kita tutup nih, saya ada satu pertanyaan yang lupa nih. Ini harus ditanyakan nih, mengenai koin kripto kemarin disebutkan di situ. Emang kita siap nih Pak untuk koin kripto nih, cryptocurrency masuk di Indonesia untuk menjadi satu kebijakan? Kan Amerika saja secara ini tidak jalan itu di situ. Indonesia kemarin disebutkan itu oleh Mas Gibran di situ. Emang kita siap nih? Ya, saat ini kripto kan sebagai komoditas, ya. Jadi jual beli kena PPN ya. Jadi untuk level itu saya kira cukup ya. Maksudnya sambil kita melihat perkembangan di negara lain ya, kemarin ada yang ditangkap ya, ada karena salah satu bandar istilahnya pengusaha besar kripto ada yang ditangkap kemarin kan karena melanggar. Jadi belum cukup matang lah saya kira untuk atau kita masih harus wait and see dulu ya untuk baru kemudian. Tapi sebagai regulasi, sebagai mata uang kan memang ya sudah ada undang-undang rupiah kan. Jadi untuk transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah itu. Saya kira jadi memang sebagai investasi fluktuasinya masih agak tinggi ya. Jadi ya kan bisa naik turunnya jauh sekali, bisa kan banyak kasus tuh 3 kali 5 kali lipat naik turun. Itu ya itu investasi buat yang istilahnya yang risk loving ya. Jadi yang ada uang lebih oke, tapi jangan tabungan kerja 5 tahun 10 tahun tahu di situ, jangan nanti kalau lagi turun kan itu yang uang dingin ya itu tadi makanya harus yang uang memang lebih oke lah, coba investasi yang fluktuasi yang high risk high return ya. Jadi kan yang tutup mata lah kita jadi itu juga harus hati-hati ya kita ya. Tapi itu sudah layak belum untuk dibicarakan di publik sebagai kebijakan? Muncul kemarin tadi kita belum bahas masalah pinjol malah kan. Oh iya pinjol. Ya, pinjol itu yang lebih kritis ya karena kenaikannya tinggi sekali ya. Tadi sempat bilang saya kita mau investasi di mana ya dari tabungan ya tabungannya rendah, jadi orang yang belum punya akses perbankan malah ke pinjol. Nah ini yang harus dirangkul. Bukan, justru harus ketat sekali. Ya harusnya yang boleh tamaan juga kan ada prinsip kan yang boleh minjem
itu kalau di perbankan yang punya aset ya, sama ini kalau anak ya SMA kuliah gitu kan belum punya income ya, jadi ya, harusnya ada limitnya lah, limit yang make sense gitu ya, berapa kalau belum kerja berapa boleh minjam ya, kan ini kan kita dengar lah banyak yang terjebak hutang pinjol ya dengan nah ini juga ya perlu jadi perhatian ya, perlu dikawal ketat ya, dan ya sesuai pinjam sesuai dengan misalnya buat KPR kan ada batas ya. Pinjam 20 atau 30% dari gaji bulanan maksimal ya. Pinjol juga saya kira harus seperti itu, harus ada. Ini belum juga kemarin kan cuman ya bukan dilarang tapi regulasinya diperketat gitu. Ya jangan kan lumayan banyak uang tambahan tapi kalau jadi masalah sosial bahkan masalah hukum ya itu ya bahaya. Aspeknya kemana-mana masalahnya itu ya. Itu juga salah satu yang luput kemarin. Perbincangan dalam debat tuh ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Berli. Sudah berdiskusi banyak. Kalau kata anak udah zaman sekarang tuh daging sekali. Udah dagingnya wagyu nih. Oke, terima kasih Pak Berli atas waktunya. Semoga kita bisa diskusi di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik-topik yang tentu akan selalu berkembang nih Pak ya. Terima kasih sudah datang di Tirto. Oke, para penonton semua, agar kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas seperti Pak Berli ini, terus saksikan For Your Pemilu di YouTube tirto.id. Jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Berli.